Pemerintah ini kan menyampaikan, terutama Presiden Jokowi pada saat bertemu dengan perbankan dan juga ingin menyampaikan kepada publik bahwa triwulan 1 pengennya pertumbuhan ekonomi itu adalah positif. Sehingga kementerian, kemudian termasuk Bank Indonesia dan OJK itu mencari mana yang kira-kira bisa menumbuhkan kredit dan itu bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Itu sebenarnya latar belakangnya itu ya. Nah, biasanya kalau kita perhatikan di datanya tadi juga menunjukkan bahwa biasanya belanja pemerintah itu akan menjadi target utama ketika kondisi ekonomi tidak pasti. Nah, itu terjadi bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia juga melakukan hal tersebut. Tapi kalau kita lihat di Indonesia, biasanya triwulan 2 dan triwulan 3 lah belanja itu paling tinggi gitu. Jadi triwulan 1 itu relatif belanjanya rendah dan triwulan 4 itu rendah. Itu udah kita lihat polanya seperti itu. Nah, jadi kalau ingin pertumbuhannya positif di triwulan 1, nampaknya yang harus bergerak dulu justru dari proyek-proyek yang berasal dari pemerintah gitu. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang DP 0 dan juga ATMR dari OJK itu ditingkatkan supaya bank itu menggelontorkan kredit, memang tidak mudah. Pertama adalah kalau tadi kita juga lihat data adalah persepsi dari masyarakat bahwa pandemi ini walaupun sudah ada vaksin itu masih belum yakin akan segera berakhir. Sehingga kalau kita lihat orang kebanyakan menyimpan uang. Mereka kalau dalam teori ekonomi kan ada namanya berjaga-jaga. Jadi mereka berjaga-jaga apabila ada sesuatu di kemudian hari mereka masih punya uang. Nah, jadi pastinya orang yang punya uang pun sebagian itu berjaga-jaga. Nah, sedangkan yang kelas atas sebenarnya itu kecenderungannya mereka sudah melakukan transaksi. Makanya tadi penjualan retail ya, terutama adalah penjualan motor dan mobil itu sebenarnya tanpa ada kebijakan sudah meningkat. Hanya peningkatannya memang belum sebesar dari 2019 dan sebelumnya gitu. Jadi artinya bahwa dari sisi untuk mendongkrak pertumbuhan, rasanya kebijakan ini nggak akan bisa pengaruh karena relatif akan kecil ya. Jadi kecil kenapa? Satu, dari sisi rumah tangga masih berjaga-jaga sehingga mereka tidak akan mungkin. Nah, dari sisi banknya, nah ini saya mau banyak pendalaman dari sisi bank ya. Banknya sendiri kalau kita lihat secara jujur, memang bank dari sisi kinerja masih baik, NPL juga masih sekitar 3%. Tetapi kan itu karena ada kebijakan relaksasi yang membuat orang yang kena COVID itu masuk dalam kategori lancar, ya kan? Tapi di 2022 setelah relaksasi ini selesai, sudah kelihatan dari loan at risk-nya kan sekitar 23%. Jadi kemungkinan akan ada dari 23% ini yang tidak tertagih. Berarti NPL-nya bisa jadi ketika relaksasi selesai langsung bisa double digit kan gitu. Nah, itu yang tidak diinginkan oleh bank. Makanya bank sekarang sudah mulai melakukan sebagian besar melakukan pencadangan. Jadi kenapa untuk pencadangan? Karena nanti ketika relaksasi selesai sudah mencadangkan ada yang bakal nggak bisa bayar ya, itu yang pertama. Nah yang kedua adalah dalam kondisi sekarang walaupun pemerintah memberikan penjaminan kredit dan juga memberikan penempatan dana, tapi kan satu persoalannya itu menjadi keuangan negara. Jadi kalau bank swasta mendapatkan penempatan dana dan masuk dalam program penjaminan kredit, itu akan diperiksa oleh BPK. Jadi seolah-olah seperti seperti BUMN. Nah, itu yang tidak dimaui juga ya, yang kedua. Nah, yang ketiga, walaupun penempatan dana dan juga penjaminan, tetap itu kalau ada resiko itu harus ditanggung oleh bank sendiri gitu. Sehingga bank lebih selektif juga di dalam memberikan kredit. Jadi menurut saya lagi DP 0 ya, 0% itu pasti agak berat buat bank. Kenapa? Karena 0 itu kan berarti nggak ada jaminan sama sekali. Nah, sewaktu-waktu yang namanya motor, mobil ya, begitu dipakai sebulan, harganya kan langsung turun. Tidak sebesar harga dari waktu baru beli baru kan gitu. Sehingga sewaktu-waktu dia mengatakan bahwa wah nilainya kan udah turun, ngapain saya harus bayar sejumlah harga baru gitu karena tidak ada DP ya. Nah, ini juga rasa-rasanya buat bank tidak segampang itu memberikan dengan 0%. Nah, kalau mau model seperti sekarang dengan 0%, menurut saya yang harus dilakukan pemerintah adalah panggillah para pengusaha di mana karyawan-karyawan yang mau memiliki
itu dijamin oleh perusahaan. Nah, baru akan jalan karena otomatis hubungan bank dengan perusahaan yang mempunyai karyawan itu salah satu cara yang paling mungkin. Ya, itu yang kendaraan bermotor. Nah, untuk yang perumahan atau KPR sama ya, KPR itu juga sama. Yang sekarang orang mau beli itu adalah yang rumah pertama. Kalau yang investasi ya sudah terjadi sebelum ada kebijakan. Mereka sudah melakukan beli, terutama adalah beli orang-orang butuh uang, ya butuh uang dibeli murah gitu ya. Nah orang yang punya duit dia belinya cash, dia tidak menggunakan pinjaman dari bank. Tapi yang pakai guna pinjaman dari bank sebagian adalah kelas menengah atau yang belum punya rumah, berarti rumah pertama, ya kan? Nah, kalau rumah pertama, kecenderungan orang yang penghasilannya sedang untuk berjaga-jaga, sehingga kalau harus mengangsur dalam kondisi sekarang, rasanya keberatan juga gitu ya. Belum lagi biaya lain-lain yang cukup besar membebani dari harga rumah bersubsidi. Jadi menurut saya, kalau mau menjual perumahan juga supaya ada pertumbuhan, sama harus bekerja sama dengan perusahaan khusus bagi rumah pertama. Khusus bagi rumah pertama, bagi yang formal, sektor formal. Nah, yang paling banyak belum punya rumah tuh sebenarnya adalah sektor informal. Nah, tapi sektor informal kalau di dalam aturan perbankan itu tidak akan mungkin bisa minjem kalau penghasilan tidak tetap. Nah, ini juga menjadi problem tersendiri. Jadi di satu sisi segmennya butuh rumah pertama, tetapi karena tidak punya SK gaji, karena tidak punya gaji yang tetap, ini yang menjadi problem tidak bisa ambil rumah. Nah ini mungkin perlu difasilitasi oleh pemerintah, mungkin dikasih penjaminan khusus yang sektor-sektor informal supaya mereka bisa mengambil KPR ya. Jadi ini yang menurut saya harus tepat sasaran ya. Nah oleh karena itu kalau memang tujuannya adalah ingin pertumbuhan ekonomi ini positif, ini kan tinggal waktunya tinggal 2 bulan, sebulan lagi karena Februari sudah mau selesai ya kan, triwulan 1 kan Maret ya kan. Kalau tinggal sebulan, saya rasa berat untuk mengejar pertumbuhan ekonomi positif dan mengejar kredit ya. Satu-satunya yang paling mungkin dipercepat adalah proyek pemerintah, terutama adalah infrastruktur karena infrastruktur itu ada dana sekitar 400 triliun dan itu yang paling bisa menyerap tenaga kerja. Itu yang bisa pertama ya. Yang kedua dana desa. Dana desa itu sekarang dialihkan untuk program padat karya. Nah, ini harus dipercepat. Kalau ini dipercepat, multiplier efek terhadap permintaan atau daya beli itu akan naik secara signifikan ya. Nah, yang ketiga tentu saja adalah dana bantuan langsung atau BLT kan tetap diadakan ya dan jumlahnya separuh daripada tahun lalu. Saya rasa itu juga harus dibelanjakan dengan cepat, paling tidak sesuai dengan waktunya. Itu juga akan memperbaiki paling tidak income dari masyarakat ya. Dan memang tahun 2021 ini walaupun memang vaksin sudah ada, kalau dihitung masyarakat ini hampir sebagian besar itu bisa dapat vaksin semua itu kira-kira kan butuh 9 bulan. Nah, 9 bulan di tahun ini tentu saja belum akan ekonomi itu normal seperti 2019 atau 2018. Karena 2019 sebenarnya di bulan Oktober itu udah mulai kena COVID bukan di Indonesia tapi kena dampaknya terhadap Indonesia. Nah, jadi mungkin yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kira-kira mana yang bisa tumbuh. Satu, infrastruktur menurut saya. Yang kedua, saya setuju dengan Mbak Esther tadi adalah sektor tambang, terutama adalah nikel. Ini banyak sekali orang mau investasi di nikel, tapi banyak aturan-aturan yang mungkin perlu diberesin supaya kreditnya juga bisa bisa cair karena infrastruktur karena nikel ini yang sekarang jadi incaran banyak orang ya. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat ada beberapa sektor terutama adalah farmasi ya. Farmasi ini nanti kaitannya dengan import vaksin yang dibolehkan untuk swasta. Saya rasa itu juga bisa mendapat pembiayaan. Jadi menurut saya mungkin pemerintah perlu mengundang para pengusaha, dia bisa ngapain, perlu insentif apa. Nah, jadi jangan di banknya. Karena bank otomatis dengan orang minta atau orang sudah dapat segala sesuatu, itu otomatis akan memberikan kredit. Jadi jangan insentifnya itu di banknya, tapi lebih bagus pada pengusaha yang mampu meminta kredit gitu ya. Jadi misalnya kayak
tadi saya katakan infrastruktur misalnya. Infrastruktur mana sih yang mau dicepatin sama pemerintah dan siapa yang akan dapat proyek misalnya. Nah udah, itu aja. Sehingga nanti bank akan berlomba-lomba untuk memberikan kredit pada mereka gitu. Nah jadi dengan kesimpulannya adalah dengan 0% dan ATMR yang dinaikkan ini memang nggak otomatis memarakkan pertumbuhan dari kredit gitu ya. Masalahnya bukan soal bunga, tapi persoalannya adalah kemampuan dari orang-orang yang akan membeli ini, mereka lebih menganggap bahwa saya tabung dulu. Nanti kalau ekonomi sudah lebih stabil, sudah lebih baik, baru saya akan melakukan pembelian gitu. Jadi ini mungkin ada dan selektif, tapi tidak akan pengaruh signifikan kalau pemerintah atau diberikan insentif kepada perusahaan yang bisa menjadi penjamin daripada karyawannya. Jadi paling bisa ambil karyawan-karyawan di perusahaan dan perusahaan yang menjadi penjaminnya itu kemungkinan baru bisa. Tapi kalau individu-individu secara langsung, rasa-rasanya buat bank satu dari sisi resiko ya, karena tidak ada uang muka, kemudian kemampuan dari cicilan, apalagi orang-orang sekarang hampir 7 juta lebih yang mendapatkan fasilitas restro kan. Nah, orang yang restro ini sebenarnya boleh sih minjem lagi gitu. Tapi buat mereka restro ditambah pinjem baru, itu kemungkinan dia nggak bisa bayar gitu. Sehingga ini orang nggak mungkin lagi meminjam untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor gitu. Jadi mungkin menurut saya perlu dikaji kembali insentif-insentif yang diberikan ya, baik itu dari sisi OJK, BI maupun pemerintah. Jadi alangkah baiknya kalau bersama-sama sehingga tahu yang bisa tepat sasaran, sehingga tidak sia-sia di dalam membuat kebijakan yang akhirnya tidak efek cepat atau tidak ada sasaran akhir. Karena sasaran akhirnya kan pertumbuhan ekonomi positif ya kan, dan itu harus dibantu oleh perbankan begitu. Nah, jadi tidak semata-mata hanya perbankan, tapi juga sekarang mulailah melihat pasar modal, fintech gitu. Sehingga semua ini harusnya mendapat policy-nya yang sama, tidak hanya pada sisi perbankan. Nah, jadi perbankan sebenarnya bukan nggak mau kasih kredit, dia follow the business. Nah, bisnis apa yang bisa layak, tidak, resikonya tetap ada, tapi resiko itu bisa di managing oleh perbankan, itu yang menurut saya perlu. Nah, untuk itu tadi kesimpulannya adalah satu, infrastruktur menurut saya itu paling mungkin. Kedua adalah dana desa untuk meningkatkan pendapatan atau income ya. Kemudian untuk kelas atas sendiri menurut saya sekarang mereka lebih pada pengeluarannya pada hobi sebenarnya. Jadi banyak dia sudah belanja tapi belanjanya berubah ya pada hobi. Kenapa? Orang mulai suka olahraga, dia membeli hal-hal yang berkaitan dengan hobi, tapi tidak lagi membeli mungkin pakaian untuk pesta gitu. Jadi ada perubahan gaya hidup masyarakat juga yang perlu diwaspadai atau disadari oleh kita semua, karena dengan perubahan gaya hidup ini juga akan membuat ada sektor-sektor yang menjadi laku banyak gitu. Sektor-sektor yang mungkin sekarang tidak menjadi tujuan utama gitu. Nah, oleh karena itu perilaku konsumen juga harus dipelajari, tidak hanya sekedar berasumsi.